Om Swastiastu. Perkenalkan, nama saya Maria Benedikta Kajo dari kelas MBP 3G dengan NIM 24158342000. Baik, di sini saya akan menjelaskan mengenai perancangan produk perjalanan wisata dengan tema Eco Cultural Experience Danau Kelimutu Flores, Nusa Tenggara Timur. Jadi di sini ada 6 aspek yang akan saya jelaskan. Yang pertama adalah konsep produk. Jadi konsep produk yang saya buat adalah Eco Cultural Experience Danau Kelimutu yang berlokasi di ND Flores, Nusa Tenggara Timur. Produk ini dikembangkan dengan mengedepankan keindahan alam danau 3 warna, sekaligus memperkenalkan budaya dan kehidupan masyarakat lokal di kawasan wisata. Dari produk yang saya buat memiliki target wisatawan. Di sini target wisatawan dari produk ini adalah wisatawan domestik dan mancanegara dengan kisaran usia 20 sampai 45 tahun. Secara psikografis, target wisatawan adalah individu yang memiliki minat terhadap alam, budaya, fotografi, dan konsep pariwisata berkelanjutan. Dari sisi pelaku, wisatawan yang dituju adalah mereka yang menyukai pengalaman wisata autentik serta memiliki kepedulian terhadap lingkungan. USP dari produk ini adalah kombinasi antara wisata alam Danau Kelimutu yang ikonik dengan wisata budaya berbasis masyarakat lokal seperti tinggal di homestay desa, menikmati kuliner tradisional Flores, serta interaksi langsung dengan masyarakat setempat. Produk ini juga menerapkan prinsip ekoturism, yaitu membatasi jumlah wisatawan untuk menjaga kelestarian lingkungan setempat. Produk wisata yang saya buat ini berdurasi 2 hari 1 malam dengan tema khusus yaitu Ecotourism and Cultural Experience, di mana wisatawan bukan hanya merasakan keindahan alam, tetapi juga memperoleh pengalaman edukatif dan berbudaya. Aspek kedua adalah perencanaan proyek. Di sini untuk perencanaan proyek pasti untuk pelaksanaan paket wisata pasti membutuhkan perencanaan yang matang. Di sini saya memiliki timeline pelaksanaan. Untuk timeline pelaksanaan, saya membutuhkan waktu 3 minggu untuk perencanaan sampai dengan minggu keempat waktu eksekusi atau pelaksanaan paket wisata. Di minggu pertama, tim kami akan langsung survei ke lokasi dan melakukan kerjasama terhadap antara mitra lokal. Di minggu kedua, itu adalah minggu perencanaan, di mana kami akan menyusun itinerary dan standar operasional prosedur serta anggaran. Di minggu ketiga adalah minggu promosi, di mana kami akan mempromosikan paket wisata kami di media sosial dan platform travel. Di minggu keempat adalah minggu pelaksanaan paket wisata, di mana itu adalah minggu operasional. Kami melaksanakan paket wisata yang kami jual. Lanjut, di anggaran proyek kami memiliki estimasi harga per orangnya. Untuk transportasi dikenakan biaya sebesar Rp300.000 per orang. Untuk akomodasi dikenakan biaya sebesar Rp250.000. Untuk konsumsi sebesar Rp200.000. Dan untuk tiket masuk, guide, serta operasional lainnya dikenakan biaya sebesar Rp250.000. Jadi total biaya estimasi yang diperlukan sebesar Rp1.000.000. Lanjut, ada sumber daya yang dibutuhkan. Dari produk ini yang saya buat, kami butuhkan SDM atau sumber daya manusia, di mana kami butuhkan tour guide lokal yang berpengalaman, sopir lokal. Yang kedua ada vendor, UMKM kuliner,
serta penyedia transportasi. Yang ketiga adalah fasilitas, di mana diperlukan jalur trekking ke area Kelimutu serta area observasi danau dan homestay. Lanjut ke aspek ketiga yang akan saya jelaskan, yaitu tentang pengembangan produk. Untuk produk saya sendiri, saya memiliki itinerary perjalanan berdurasi 2 hari 1 malam, di mana di hari pertama adalah hari di mana wisatawan dijemput dari Bandara Arugusman menuju ke destinasi wisata, dan sampai ke hari terakhir di mana wisatawan akan diantar kembali menuju bandara dalam konsep penutupan perjalanan. Kita lanjutkan dengan akomodasi dan transportasi. Membicarakan akomodasi dan transportasi, di sini wisatawan menginap di homestay milik masyarakat lokal. Transportasi yang digunakan juga adalah kendaraan pariwisata milik masyarakat lokal untuk mendukung ekonomi masyarakat sekitar. Lanjut, ada fasilitas dan layanan yang didapat dalam paket wisata yang kami jual ini. Yang pertama itu ada tentunya tour guide, dan tour guide-nya itu adalah tour guide yang berpengalaman. Yang kedua ada air mineral dan kotak P3K. Yang ketiga itu ada dokumentasi sederhana. Dan yang keempat adalah asuransi perjalanan. Dan yang terakhir tentunya wisatawan akan mendapatkan experience yang lebih. Untuk paket harga, di sini kita akan membahas mengenai paket harga. Di sini untuk paket harga terdiri dari reguler dan premium. Untuk paket reguler, wisatawan perlu membayar sebesar Rp1.000.000. Dan untuk wisatawan premium perlu membayar sebesar Rp1.300.000. Untuk premium akan ada tambahan dokumentasi profesional dan souvenir lokal dari masyarakat sekitar. Di sini ada aspek keempat, kita lanjutkan. Aspek keempat adalah implementasi. Implementasi yang pertama itu dimulai dari pemesanan dan pembayaran. Untuk proses pemesanan paket wisata kami bisa dilakukan secara online lewat web resmi dari kami. Dan untuk metode pembayarannya menggunakan transfer bank atau e-wallet. Yang kedua ada mitra dan peran. Di sini masyarakat Desa Moni sendiri sangat berperan langsung sebagai pengelola homestay sekaligus pengelola Taman Nasional Kelimutu serta travel operator lokal yang mengkoordinir semua perjalanan dalam paket wisata kami. Yang ketiga ada SOP Tour Guide. Di sini tour guide akan memberikan briefing keselamatan, mendampingi wisatawan serta menjelaskan informasi alam dan budaya selama berwisata. Yang keempat ada komunikasi wisatawan. Di sini untuk komunikasi wisatawan, tour guide kami akan melakukan komunikasi sebelum, selama, dan sesudah perjalanan untuk memastikan kenyamanan dan kepuasan wisatawan. Dilanjutkan dengan evaluasi. Untuk evaluasi, yang pertama itu ada KPI. Dalam bahasa Indonesianya itu indikator kinerja utama, di mana itu adalah tingkat kepuasan wisatawan dari jumlah peserta wisatawan setiap perjalanan dan potensi kunjungan ulangnya.
Yang kedua ada metode pengumpulan feedback. Di sini untuk produk kami menyiapkan kuesioner online dan testimoni wisatawan setelah perjalanan selesai. Yang ketiga ada analisis kepuasan. Jadi, kami menggunakan skala penilaian 1-5 serta analisis saran dan keluhan wisatawan. Yang keenam ini ada frekuensi evaluasi. Jadi, evaluasi ini kami lakukan setiap selesai perjalanan. Jadi, ketika wisatawan setelah selesai melakukan perjalanan wisata bersama kami akan memberikan arahan untuk mengisi kuesioner untuk mengevaluasi terhadap produk kami sendiri. Lanjut, itu aspek yang keenam yaitu peningkatan. Dari peningkatan ini kami bisa menyimpulkan bahwa kami melakukan peningkatan itu dari hasil evaluasi yang kami dapat. Jadi, yang pertama adalah pemanfaatan hasil evaluasi. Jadi, evaluasi yang didapat dari wisatawan digunakan untuk memperbaiki fasilitas wisata, kualitas layanan, itinerary, dan lain-lain. Yang kedua ada inovasi produk. Di sini kami akan mengembangkan UMKM lokal melalui peningkatan produk kuliner, kopi Flores, dan tenun ikat sebagai bagian dari paket wisata kami. Yang ketiga ada pengembangan. Pengembangan itu sendiri, jadi kami akan melakukan pelatihan terhadap tour guide lokal untuk meningkatkan kualitas pelayanan, profesionalisme, dan daya saing untuk masyarakat Kelimutu setempat. Jadi sekian saja dari saya. Itu adalah 6 aspek yang ada dari produk saya dari tahap persediaan sampai evaluasi. Sekian dan terima kasih.